Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari, walau di mana Anda berada. Syukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini hari Selasa bersamaan dengan 2 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 hingga 36. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redahlah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, Yesus bukan saja Allah yang berkuasa, tetapi juga Allah yang penuh kasih. Sapaannya menenangkan. Ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka menjadi takut karena disangka Yesus adalah hantu. Namun, ketika Yesus menyapa mereka, mereka menjadi tenang kembali. Bagaimana pula jika mereka tidak mendengarkan sapaan Yesus karena dikuasai ketakutan? Mungkin mereka terjun ke dalam air, ataupun tetap berdiam ataupun bersembunyi. Mungkin juga dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang sama. Kita gelisah, takut. Saudara-saudara, marilah di dalam kekhawatiran ataupun ketakutan kita tetap mendengarkan Yesus, agar ketakutan dan kekhawatiran segera menghilang dan membiarkan ketenangan meresapi di dalam diri kita.
karena kehadiran Yesus yang menjadi pengharapan kita. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Yesus. Jangan biarkan diri kita terjun ke dalam air atau bersembunyi, karena kita harus yakin Yesus ada dan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia selalu siap mau mengulurkan tangannya bagi kita. Ketika Petrus yakin bahwa itu Yesus, dia berani berjalan di atas air. Lalu Petrus berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Lalu Petrus datang kepada Yesus. Namun ketika merasakan angin kencang, Petrus mulai tenggelam. Nah, mungkin juga dalam kehidupan kita juga rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Namun banyak hal yang menghalang atau yang menjadi hambatan bagi diri kita sendiri, menyebabkan kita merasa takut dan tenggelam dalam keputusasaan. Saudara-saudara, karena itu Yesus juga mengatakan hal ini kepada kita. "Hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ketika kita berserah padanya dan yakin Yesus akan menolong kita, pasti kita akan menemukan damai dan kekuatan dari Yesus. Apabila kita menghadapi tantangan hidup, tetaplah percaya pada Tuhan. Anggaplah percobaan itu sebagai suatu kebahagiaan, seperti yang dikatakan oleh Yakobus bab 1 ayat 2 hingga 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak berkekurangan suatu apapun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga bacaan Injil pada hari ini memberikan kekuatan, pengharapan kepada kita untuk terus beriman kepada Yesus dalam doa, dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi kehidupan masa kini. Amin.